Selamat siang Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Senin 11 Agustus 2025 bersama saya, Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda langsung dari sumbernya. Salah satu informasi terupdate dari Kota Makassar, di mana 17 miliar subsidi untuk operasional 2 seaplane di Sulawesi Selatan. Dan akan dilaporkan oleh rekan Renaldi dari Kota Makassar. Selamat siang rekan Renaldi. Baik, selamat siang rekan Vio di studio. Oke, baik. Rekan Renaldi, ini merupakan informasi dan juga angin segar bagi seluruh masyarakat kabupaten dan juga di kota Provinsi Sulawesi Selatan bahwa akan ada seaplane yang tadi di hari ini sudah dilakukan uji coba dan dapat disampaikan untuk suasana dari uji coba seaplane ini seperti apa yang bisa dilaporkan. Terima kasih rekan Vio dan tentunya selamat siang untuk para Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, benar sekali seperti yang disampaikan oleh rekan Vio tadi, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menguji coba penerbangan seaplane khususnya untuk Sulawesi Selatan. Uji coba tersebut berlangsung di Taman Andalan Center Point of Indonesia atau CPI Kota Makassar pada Senin pagi tadi. Jadi kami melihat satu pesawat MPB yang mendarat di Laut Taman Andalan atau di CPI Center Point of Indonesia yang mulai diterbangkan dari Bandara Sultan Hasanuddin menuju ke Laut Taman Andalan Center Point of Indonesia. Tadi juga kami melihat pada saat launching tentu banyak sekali dan meriah sekali karena dihadiri oleh Menteri Perhubungan langsung dan juga beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah turut hadir menyaksikan launching seaplane untuk Sulawesi Selatan. Karena dapat kita ketahui bersama juga rekan Vio dan Tribuners bagaimana ini menjadi seaplane pertama yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti itu kiranya rekan Vio. Untuk melengkapi informasi dari informasi terbaru ini, rekan Renaldi dapat disampaikan kemudian kepala-kepala daerah yang juga turut menyaksikan demo flight seaplane ini ada siapa saja, mungkin yang boleh disebutkan beberapa di antaranya? Ya, tadi tentu sangat banyak ya kepala daerah yang hadir rekan Vio di lokasi. Tentu tadi kami melihat ada Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, ada Bupati Pangkep juga, Yusran Lalogau, ada Bupati Jeneponto, Faris Yasir, dan Bupati Selayar, Natsir Ali yang hadir di lokasi. Tadi juga kami sempat melihat ada Wakil Wali Kota Palopo, Ahmad Syarifudin yang baru saja kemarin menang di PSU Pilwali Palopo. Ada Wakil Bupati Bone, Andi Akmal, dan ada Wakil Bupati Maros, Muhtesim Mansur yang hadir di lokasi pada saat launching pesawat MPB atau seaplane di Taman Andalan Center Point of Indonesia. Tadi dapat kita lihat di mana ada pesawat Cessna 172S Skyhawk dengan kode registrasi PKAPO tampak mendarat di perairan CPI tentunya, namun di mana pesawat uji coba tadi itu hanya berkapasitas 4 orang yang dilakukan untuk uji coba. Karena untuk saat ini Pemprov Sulsel masih melakukan proses eh, pembahasan kerjasama untuk mengontrak pesawat eh, dua pesawat dilakukannya eh, dua pesawat untuk seaplane nantinya karena dua pesawat seaplane yang akan dikontrak oleh Pemprov Sulsel sendiri ini bertipe Cessna Caravan dengan kapasitas 8 sampai 15 orang nantinya. Jadi nantinya itu diperuntukkan untuk para masyarakat ataupun para wisatawan yang selama ini nantinya akan berkunjung ke Sulawesi Selatan dan juga akan dipergunakan untuk transportasi kesehatan baik itu dari masyarakat pulau dan sebagainya. Seperti itu kiranya rekan Vio.
Renaldi dapat disampaikan berarti untuk manfaat yang diharapkan dari kehadiran Seaplane di Makassar dan kemudian untuk waktu beroperasionalnya apakah sudah disampaikan akan dimulai sejak bulan atau tahun berapa? Ya, tadi kami sempat berbincang sedikit dengan Kepala Biro Kesra Sulawesi Selatan yaitu Erwin Soding, di mana kata Erwin Soding sendiri untuk saat ini eh, proses di eh, pesawat yang akan dikontrak oleh Pemprov Sulsel sendiri itu baru akan hadir di akhir bulan Agustus nantinya, di mana pesawat tersebut nantinya hanya ada 2 unit yang akan tersedia di Sulawesi Selatan, namun bukan dengan kapasitas yang sama yaitu 4 penumpang yang pada saat uji coba tadi dilakukan, namun ada kapasitas 8 sampai 15 penumpang nantinya yang akan tersedia di Taman Andalan Center Point of Indonesia. Juga tadi kata Erwin, nantinya uh, si plan ini akan mendapat kucuran anggaran atau subsidi oleh pemerintah provinsi sebesar 17 miliar yang akan digunakan untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan untuk kesehatan masyarakat yang ada di pulau dan sebagainya. Seperti itu, rekan Tio. Dan bagaimana kemudian respon dari pejabat dan juga tamu undangan setelah adanya demo atau uji coba di hari ini, rekan Renaldi? Ya, tadi kami sempat sedikit berbincang dengan Menteri Perhubungan yaitu Budi Purwagandi usai launching Zipline di Taman Andalan, di mana Dudi mengatakan tadi pengoperasian Zipline di Sulsel bukan semata soal biaya ataupun anggaran yang dikeluarkan. Namun kata Dudi tadi, tantangan utama daerah kepulauan adalah keterjangkauan transportasi, dan Zipline dapat menjadi solusi untuk menjembatani jarak yang cukup panjang untuk para masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan maupun di setiap kepulauan. Ia mengaku tadi dari segi biaya kemungkinan kapal mungkin jauh lebih murah dibanding pesawat, karena kapal juga mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Namun tadi kata Dudi, kecepatan dan efisiensi seaplane menjadi nilai tambah terutama dalam kondisi darurat. Apalagi jika untuk warga-warga yang ingin memanfaatkan seaplane dalam kondisi darurat. Selain itu, Dudi juga menilai Zipline akan meningkatkan daya tarik untuk para wisatawan di Sulawesi Selatan khususnya. Tadi juga ada kita berbincang dengan Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Andi Sudirman Sulaiman, di mana ia mengatakan program Zipline sendiri memerlukan dukungan awal atau stimulan tentunya dari pemerintah. Ia mengaku sudah ada investor yang menawarkan pembangunan fasilitas pendukung termasuk aerodrom yang nantinya akan dibangun di Taman Andalan maksud saya perairan Taman Andalan Center Point of Indonesia dengan syarat jaminan izin operasional itu selama 3 sampai 5 tahun ke depan. Uh, dan di Sudirman tadi mengaku bahwa aerodrome ini secepatnya akan tadi sudah groundbreaking, namun untuk peletakan batu pengerjaannya di Sudirman belum menjelaskan secara rinci kapan akan pengerjaan untuk aerodrome yang akan dikerjakan di Taman Andalan nantinya, rekan Tio. Seperti itu kiranya. Baik, ya. Terakhir, rekan Renaldi, bagaimana kemudian kalau masyarakat atau juga publik ingin mengetahui rencana rute resminya nanti atau juga tarifnya? Apakah harus menunggu beberapa bulan ke depan atau seperti apa? Atau sudah mungkin ada informasi kanal mungkin yang bisa diakses? Tadi kami sempat berbincang juga dengan uh, Erwin Soding, yaitu Kepala Biro Kesra Sulawesi Selatan, di mana tadi untuk harga tiket sendiri untuk si plan ini masih dalam proses pembahasan dan baru akan diputuskan sore nanti, karena tadi sudah dilakukan uji coba oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi juga tentu ada beberapa wilayah yang akan dijangkau oleh Zipline sendiri, termasuk Takabonerat yang ada di Kabupaten Selayar, ada juga di Pangkep tentunya,
dan juga daerah-daerah pesisir yang memiliki laut untuk wilayah Sulawesi Selatan itu nantinya akan dijangkau oleh Siplen sendiri. Di mana anggaran yang disediakan tentu akan disubsidi sebesar 17 miliar rupiah oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir 2025 mendatang. Seperti itu kiranya rekan Pia. Lantas terima kasih atas laporannya di siang hari ini rekan Renaldi. Kami menunggu update terbaru mengenai tarif dan juga topik lainnya yang akan dilaporkan dari Kota Makassar dan juga skala Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat kembali beraktivitas. Hubungan yakni Duti Purwaganti dan juga pernyataan dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sekarang soal biaya, tapi ini bagaimana kita memudahkan pemerintah daerah ya untuk menjangkau wilayah-wilayah kepulauan khususnya. Kalau dilihat dari segi biaya, kemungkinan ya nanti saya harus verifikasi memang lebih murah kapal karena kapal bisa memuat banyak. Namun demikian kalau kita bicara mengenai pelayanan, khususnya tadi sampaikan Pak Gubernur, misalnya pelayanan kesehatan di mana masyarakat membutuhkan penanganan yang lebih cepat, maka Siplen menjadi salah satu alternatif supaya kita bisa melayani masyarakat dengan cepat. Kemudian juga untuk dengan wisatawan kita bisa menghemat waktu, di mana wisatawan bisa menjangkau wilayah-wilayah atau daerah-daerah pariwisata dengan cepat ya, kemudian juga dengan nyaman, sehingga mereka bisa banyak meluangkan waktu di tempat-tempat wisata. Ya. Menteri soal rencana peningkatan bandara di Bone, Menteri, biar ada penerbangan langsung Jakarta ya, Bone. Tadi kan sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, pemerintah provinsi atau mungkin juga pemerintah Kabupaten Bone itu akan memperpanjang landasannya. Kami mendukung apa yang menjadi program daripada Pak Gubernur maupun Bupati. Harapannya Bone bisa dilayani oleh penerbangan yang langsung ke ibu kota atau ke wilayah-wilayah lain. Pak, Siplen selama ini kan hanya dari swasta. Ini yang pertama untuk ini adalah yang pertama diinisiasi oleh pemerintah daerah. Sebelumnya memang ada beberapa, saya belum bisa katakan banyak karena ada beberapa swasta yang mengoperasikan Siplen ini. Namun untuk pemerintah Sulawesi Selatan adalah pemerintah daerah pertama yang menginisiasi untuk Siplen dan kami sangat mendukungnya. Rencana berapa unit di sini? Ini nanti akan dikaji oleh pemerintah daerah. Kita akan membantu untuk melakukan pengkajian berapa unit yang dipandang untuk pada tahap awalnya yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Untuk rutenya sendiri? Kami serahkan kepada pemerintah daerah provinsi rute-rute mana saja. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, Takabonerate, kemudian Selayar, Labuan Bajo, ya. Itu yang akan dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berarti fokus konektivitas wilayah, kemudian pelayanan masyarakat dan juga wisata. Pak, ini kan Pemprov belum punya pesawat. Ada rencana untuk pinjamkan dari Banyuwangi, Pak? Oh ya, ini tadi sebagaimana yang teman-teman media lihat, ini adalah pesawat dari Akademi Penerbangan di Banyuwangi yang kami pinjamkan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan demo untuk melihat sampai seberapa jauh pengoperasian daripada Siplen ini. Pak Menteri, bagaimana tadi komitmen dari Kementerian Perhubungan terkait dengan sejumlah program dari Pemprov Sulsel untuk sektor perhubungan? Kan banyak program di sini, Pak. Seperti apa mungkin untuk mendukung dari sisi penganggaran dan juga menjamin bahwa itu tetap berjalan semuanya? Kita tentunya akan selalu mendukung apa yang menjadi program dari pemerintah daerah, tidak hanya Sulawesi Selatan, tapi juga pemerintah daerah provinsi lain ya. Sepanjang atau itu digunakan untuk konektivitas, kemudian juga untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita akan selalu mendukung terkait dengan anggaran. Kami kekurangan anggaran itu bukan merupakan halangan bagi kami untuk melakukan pengembangan atau menjalankan program-program apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah melibatkan swasta dalam program-program pemerintah. Pak, terkait permintaan apakah akan memfasilitasi Pemprov ke Dirgantara untuk bisa nanti bekerja sama? Oh ya, tentunya apabila memang itu pemerintah provinsi memandang perlu, ya kami akan membantu untuk menjembatani, melakukan pembicaraan karena seperti kita ketahui PTD itu mengembangkan juga pesawat N219 untuk Siplen. Jadi harapannya
kita bisa menjembatani pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT DI supaya bisa mungkin bisa mendapatkan N209 dengan harga yang cukup terjangkau. Berarti bisa nanti pakai PT Dirgantara ya? Bisa saja, Pak. Bisa saja. Pak Gub, pesawat ini sudah diresmikan tadi. Rencana operasionalnya kapan dan bagaimana mekanismenya nanti? Ini kita masih kerjasama dengan kementerian ya terkait masalah armadanya menggunakan pesawat Banyuwangi, dan nanti ke depan sudah ada nanti karavan lagi penjajakan ya, karavan untuk kita. Ini sebenarnya fokusnya memang pelayanan kesehatan, pemerataan sistem transportasi. Kita di darat sudah banyak transformasi, tapi bagaimana kepulauan. Kita ada nanti juga terkait ke depan juga ada kapal juga untuk pelayanan wilayah ya, terutama untuk pengangkutan logistik. Ini kita fungsikan nanti dua, untuk pelayanan publik emergency case, kemudian untuk kepariwisataan. Ya. Harapan terbesar Pak untuk solusi terkoneksi. Harapan kita sebenarnya kita memang harus stimulan ya. Beberapa kita stimulan dulu, seperti penerbangan Toraja ke Balikpapan tadinya distimulan, ya lama-lama dia jalan sendiri. Biasanya setahun atau 6 bulan kita stimulan kembali. Tapi memang itu kan fluktuatif, naik turun, kadang-kadang muncul, kadang-kadang datang lagi. Nah itu kita harus memang selalu ketika lesu, memang kita harus ikut aktif pemerintah. Nanti ini sudah banyak, sebenarnya ada beberapa yang mau menawarkan diri membangun, Pak Menteri izin, termasuk aerodrom beberapa tempat, termasuk dia minta hanya jaminan saja. 3 tahun atau 5 tahun dia bisa dapat operasional izin di wilayah penerbangan itu. Jadi pada prinsipnya ini kita harus stimulan dulu, karena kalau kita tidak stimulan tidak ada yang memulai. Kalau kita sudah mulai nanti pasti akan orang sudah melihat efektivitasnya nanti. Karena namanya perusahaan kan pasti dia butuh ini gimana kajiannya, apakah dia visible atau dia bagaimana tentang marketnya. Apakah dia bisa stabil nantinya. Makanya pemerintah datang untuk mencoba dulu sambil kita melayani publik juga ya. Pak Gub, penganggarannya berapa yang disediakan suntikan? Ada deh penganggarannya. Pak, itu rencana gandeng pihak ketiga. Ada pihak ketiga kita gandeng, ada ini Fly Jaya, kita pesawatnya kita akan pakai, kemudian ada nanti si plan-nya dari karavan. Saya tidak tahu karavan apa tadi itu perusahaannya. Kemudian ada juga nanti kita bahkan kita akan membuat sekolah di sini kerjasama kementerian, kita sekolah pilot nanti ada. Jadi anak-anak kita nanti warga Sulawesi Selatan ada yang bisa jadi pilot juga. Pak, tadi 21 hari, 21 bulan kita latih. terkait kerjasama dengan Dirgantara Pak, seperti apa mungkin ke depannya mungkin? Kita ingin mendorong karya anak bangsa ya, mudah-mudahan dapat nanti yang murah dan bisa dipakai. Mungkin nanti sistem kerjasama dengan swasta ya. Kajian terhadap Makassar, Kolonel Laut P. Nopriadi M. Tar, kemudian Bapak Dirlantas Polda Sulawesi Selatan, Bapak di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk Fly Jaya dengan rute Makassar Selayar, PP Makassar Bone, Bone Kendari, Bone Balikpapan, dan Makassar Toraja. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin, dan bersama dengan Star Wisata Air dalam dilakukan sebagai langkah awal dalam mewujudkan konektivitas Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tagline yang digagas oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Pusat Terkoneksi, pemerintah hadir untuk menciptakan akses yang mudah dalam distribusi logistik dan kasih bumi, akses dari pesawat Cessna 172
Ini dia yang dipastikan bersama. Landingnya pesawat Cessna 172 SP Amphibian. Memberikan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Ibu hadirin. Uji coba terbang seatplane di Center Point, Sulawesi Selatan. Uji coba pesawat amfibi atau seatplane ini didasarkan pada program strategi pemerintah. Bapak Sekda, Bapak Dr. Jufri Rahman, kemudian para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili Daerah sebagai bagian dari program sosial terkoneksi. Koordinasi antara pemerintah Provinsi Selatan dengan Kementerian Perhubungan RI termasuk dukungan teknis dari Direktorat. Tepuk tangan yang paling meriah. Dengan ini pesawat amfibi, pesawat Cessna 172 SP Amphibian telah diresmikan. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 11 Agustus 2025. Tetap saksikan terus perkembangan berita terbaru hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.